Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan dan teman saya Kirenina. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu gelombang bunyi. Sebelum kita memulai materinya, di sini kita harus tahu dasar materi gelombang bunyi. Mulai dari pengertiannya. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu, atau juga merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Di sini, gelombang bunyi memiliki rambatan ada 3, yaitu ada zat padat, zat air, dan juga zat gas. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan dengan dua zat lainnya. Di sini dilanjut dengan klasifikasinya. Nah, klasifikasinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Terus yang kedua ada audiosonik, merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Terus yang ketiga ada ultrasonik. Gelombang bunyi memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah hewan kelelawar dan juga anjing. Terus ada gejala-gejala bunyi. Yang pertama itu ada efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Nah, di sini efek Doppler memiliki rumus, yaitu Fp sama dengan V kurang lebih dari Vp per V kurang lebih dari Vs dikali Fs. Nah, di sini Fp itu yaitu frekuensi pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V yaitu cepat rambat bunyi, Vp itu kecepatan pendengar, dan Vs itu kecepatan sumber bunyi. Terus yang kedua ada pemantulan. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang terus ada gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Yang ketiga ada interferensi gelombang atau perpaduan, yaitu perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola gerak terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif destruktif. Assalamualaikum, saya Kirenina Fariha, 11 MIPA 8 absen 10, akan melanjutkan presentasi fisika materi gelombang bunyi. Yang keempat di sini ada pelayangan gelombang. Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Lalu yang kelima ada refraksi atau pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Rumus umum untuk refraksi adalah sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan N2 per 2 kali 1. Dengan I untuk sudut datang gelombang, R untuk sudut bias gelombang, lambda dan V untuk panjang gelombang. Lalu ada rumus untuk gelombang bunyi. Yang pertama melalui zat padat, yaitu aluminium, baja, kaca, dan lainnya. Rumusnya yaitu V sama dengan akar dari E per P, dengan V untuk cepat rambat bunyi, E untuk modulus yang, dan P untuk massa jenis. Lalu yang kedua melalui zat cair, yaitu air, raksa, helium cair, dan lainnya. Rumusnya yaitu V sama dengan akar dari B per P, dengan V untuk cepat rambat bunyi, B untuk modulus bulk, dan P untuk massa jenis. Lalu yang ketiga zat gas. Rumusnya yaitu V sama dengan akar dari Y RT per M, dengan V cepat rambat bunyi, Y konstanta Laplace, R konstanta gas umum, T suhu gas, dan M massa molekul relatif gas. Untuk penjelasannya itu ada modulus yang merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Nilai modulus yang zat padat berbeda-beda. Lalu ada konstanta Laplace dengan notasi Y, adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Konstanta Laplace dapat dipakai untuk gas monoatomik atau diatomik. Lalu ada modulus bulk, merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk dari segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.